Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Al-Rafi. Saya berasal dari kelas TI4303. NIM saya 12011194034. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari kuliah saya, yaitu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan materi GDP atau Gross Domestic Product dengan subtopik Macroeconomic Corner. Saya mengambil judulnya itu kondisi inflasi dan deflasi Indonesia saat ini. Sebelumnya, GDP itu merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu negara. GDP didapatkan dari penjumlahan setiap nilai tambah yang diperoleh dari seluruh unit usaha di dalam suatu negara. Bisa juga berasal dari akhir jumlah nilai akhir dari jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit perekonomian. Secara umum, GDP dapat menjadi sebuah metode dalam menghitung pendapatan nasional. Terjadinya inflasi ini di suatu negara karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi secara terus-menerus yang disebabkan karena adanya desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Sedangkan terjadinya deflasi di suatu negara itu karena banyak orang yang memilih hasil yang besar atau bunga yang tinggi di bank, sehingga mereka menggunakan peluang tersebut untuk menabung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit case tentang inflasi deflasi yang terjadi saat COVID-19 ini. Badan Pusat Statistik mencatat pandemi COVID-19 telah mengganggu pola inflasi di Indonesia. Hingga Juli 2020 ini pun, BPS menyatakan pergerakan inflasi sudah meninggalkan trennya, seperti yang terjadi di tahun 2019. Kepala BPS Suharyanto menyatakan salah satu buktinya terlihat dari Juli 2020, yang mengalami inflasi minus 0,1% atau biasa kita sebut dengan deflasi. Deflasi ini tentu tidak bisa karena terjadi 2 bulan sesudah periode Ramadan yang berakhir Mei 2020. Jika mengikuti pola di tahun 2019, maka deflasi baru terjadi 3 bulan sesudah Ramadan. Pada September 2019 pun sesudah 3 bulan dari Juni 2019, misalnya, terjadi inflasi minus 0,27%. Gangguan COVID-19 pada inflasi di Indonesia itu sebelumnya juga sudah terlihat. Pada rendahnya inflasi di bulan Ramadan tahun 2020 ini yang jatuh pada bulan April sampai Mei 2020 itu sudah kelihatan bahwa kita ini sedang mengalami inflasi. Inflasi keduanya tercatat hanya 0,08% dan 0,7%. Idealnya, inflasi seharusnya terjadi Ramadan seperti Mei sampai Juni 2019 lampau, di kisaran 0,68% dan 0,55%. Kondisi Ramadan 2020 memang berbeda karena jumlah uang yang beredar tidak banyak karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dari case di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini sangatlah berpengaruh ke inflasi dan deflasi yang terjadi di Indonesia. Aktivitas yang biasa dilakukan di luar rumah terhalang akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga jumlah uang yang beredar sangatlah kurang. Akibatnya terjadi inflasi dan deflasi. Terjadinya inflasi itu karena adanya kenaikan biaya produksi secara terus-menerus. Sedangkan pendapatan masyarakat dengan kondisi saat ini sangatlah kurang. Karena adanya COVID-19 ini, masyarakat dilarang keluar rumah, dilarang beraktivitas kayak biasanya. Terus terjadinya deflasi pun, banyak orang yang memilih hasil besar atau bunga yang tinggi di bank, sehingga mereka menggunakan peluang tersebut untuk menabung. Sekian sedikit informasi dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.